Saya share screen. Oke. Ya, saya akan buka aplikasi yang akan kita gunakan ya. Saya punya Microsoft Access 2013. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Kalau Anda menggunakan laptop itu justru malah nggak apa-apa. Dilihat baik-baik. Kalau menggunakan Android karena hanya tampak kecil ya sehingga tidak bisa detail. Tapi kalau Anda yang pakai Zoom-nya pakai Android, Anda bisa mempraktekkan membuka laptop masing-masing. Saya buka aplikasi Access 2013. Oke, kita tunggu karena komputer ini bekerja multitasking ya, jadi koneksi iya, kemudian koneksi dengan Android iya, aplikasi sendiri iya. Oke, ketika kita mulai, akses akan membuka jendela seperti ini. Ya, sini jendelanya seperti ini. Kemudian kita mau milih yang mana ini? Karena kita mau membuat aplikasi baru, berarti kita membuat blank database. Ya, ini blank database. Kita klik, lalu kita wajib memberi nama di sini. Ya, tapi untuk kali ini saya hanya memberi nama menjadi latihan database. Nah, latihan di BIS gitu ya, latihan di BIS 1. Kemudian tempatnya kita harus tentukan juga, jangan sampai lupa kita menaruh sesuatu isinya lupa, termasuk file di komputer ya. Kita tentukan ini berarti kita di klik di sini bisa. Kemudian ya tempatnya ada di mana? Di My Dokumen atau apa? Ya, saya di sini di komputer data ya. Nah, misalnya begitu. Kemudian saya klik create. Nah, ini sudah C, user, Mario, dokumen, modul, komputer data. Itu ada di sini. Kemudian saya klik create. Ingat namanya di sini. Namanya nanti adalah latihan database 1 ACCDB. ACCDB itu akses database. Gitu ya. Saya klik create. Oke. Kenapa ini agak lama? Karena komputernya bekerja simultan. Nah, ketika kita sudah membuat database, artinya database kita sudah terbuat. Ya, ini judulnya ada di atas sini, latihan database 1. Ya. Nah, kita akan mengenali antar mukanya terlebih dahulu di sini ya. Kan saya kenali antar mukanya terlebih dahulu. Yang pertama di sini adalah shortcut penting ya, shortcut penting, shortcut simpan misalkan ini. Shortcut redo, shortcut undo itu yang berada di paling atas ya, sejajar dengan table tools itu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada yang namanya tab ya. Kalau Anda mungkin dulu menyebutnya menu ya, ada menu file, menu home, menu create, bla bla bla. Tapi saya lebih oke lah, kita menggunakan istilah menu juga boleh, menu file, menu home gitu ya. Atau kadang-kadang nanti saya akan menggunakan tab file, tab home, tab create. Nah, tab ini bisa dipindah-pindahkan. Ketika kita klik tab file atau menu file, maka yang muncul seperti ini. Ini menu file ya, seperti di program aplikasi yang sebelumnya tahun 2007 masih menggunakan ini. MS Word juga masih menggunakan ini yang 2007. Oke, kita kembalikan lagi. Oh ya, ini
tombol-tombolnya, perintah-perintahnya seperti ini ya, itu ada di menu file. Jadi kalau mau menyimpan itu save as umpamanya, itu ada di menu file ini. Oke, ini di dicetak merah ya, berlatar belakang merah untuk membedakan dengan yang lain-lainnya. Kemudian menu home ya, kita klik menu home. Nah, menu home seperti ini. Menu home. Menu home itu ada tombol-tombol atau perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan grupnya. Ini grup clipboard, grup short filter, grup record, find, dan macam-macam. Jadi kalau Anda misalkan mau memformat teks yang ada di akses nanti, nah Anda menggunakan menu atau tab home, kemudian larinya ke sini. Nah, gitu ya. Ini dalam grup text formatting. Kemudian pada tab create atau menu create. Nah, ini ada menu create. Ini memiliki subgroup atau submenu ya, yang dikelompokkan menjadi grup tabel, grup query, grup form, grup report, dan makro encode. Nah, jadi kalau Anda mau membuat tabel, itu berarti Anda create. Klik create, gitu ya. Kemudian tabel, pilih ini. Ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, yang sering kita gunakan nanti 1 dan 2 saja. Jadi ketika klik tabel ini, maka akan dibuatkan tabel seperti ini, tabel default. Ya. Oke ya. Ini untuk menu create. Grupnya tabel. Kemudian masih di menu create lagi, ini ada grup lain ya, query yang berkaitan dengan tabel, maka letaknya ini dekat. Ini ada dua macam, query wizard dan query design. Ya. Ada yang mau sedang bergabung? Enggak tahu. Oh, mungkin ada ya. Kalau misalkan putus atau ada masalah, nanti bisa lewat WhatsApp ya. Oke ya. Jadi grup query ya, grup query itu ada dua macam perintah, dua tombol perintah, query wizard dan query design. Ya kalau wizard itu apa ya? Wizard itu berarti kita membuat query dengan langkah-langkah yang sudah disarankan oleh sistem, ya. Menggunakan wizard, istilah wizard. Oke, kemudian setelah grup query ada juga grup perintah form. Nah di sini grup perintah form. Ini ada grup perintah form. Ini perintah untuk membuat form. Jadi create form. Nah, ada berapa macam? 1, 2, 3, 4 cukup banyak ya. Ada banyak macam cara bisa kita akses. Yang pertama form gitu. Dari sini form. Kemudian form design, ada juga blank form. Form wizard. Sama kalau form wizard kita akan dituntun membuat form berdasarkan tabel yang sudah kita buat. Ya. Ada navigation, ada more form ya. Nah, ada banyak sekali di sini form. Nanti modulnya belum sampai di sana ya. Modulnya belum sampai di sana karena modulnya baru sampai pada tabel di sini. Oke, ini yang form. Kemudian sub atau grup report ya, masih di tab create. Itu grup report. Pada saat kita membuat report, kita memilih menu ini. Ada di sini menu report, report design. Menu report ini biasanya langsung kita klik dari tabel yang aktif langsung jadi itu tinggal kita mengedit-edit. Ada report design kalau kita mau mendesain sendiri laporannya atau reportnya, atau blank report, report kosongan, report bisa mengikuti step-step yang disarankan oleh sistem. Kemudian grup makro and group belum akan kita pelajari, nanti mungkin setelah tengah semester atau pada pertemuan terakhir jika memungkinkan. Oke. Sampai di sini ya, sampai di sini saya stop dulu sharing saya. Silahkan
unmute dulu. Nah, lalu komen kalian apakah terlalu cepat ya, karena ini hanya pemahaman saja ya, pemahaman saja. Nanti Anda bisa selebihnya melihat komputer Anda. Oh, ini yang dimaksud dengan tab, menu. Oh, ini grup. Ya kan perintah-perintah yang ada di eh, aplikasi Microsoft itu sekarang kan dikelompok-kelompokkan ya. Kelompokkan ke dalam grup. Kalau kira-kira sudah paham, meskipun belum paham tidak apa-apa, ya. Tapi paling tidak apa yang saya jelaskan tadi terdengar dengan baik. Silakan acung jempol saja. Oke. Oh ya. Ya. Jempolnya bisa begini, bisa juga ada di sini reaction ini ya. Nah, ini ya, Mas. Oke, guys, bisakah saya lanjutkan? Bisa ya? Oke, bisa saya lanjutkan. Karena terbatas waktu, ya, kita lanjutkan. Saya akan share screen kembali. Saya langsung share sini. Oke. Kalau misalkan koneksi kalian merasa lambat, videonya dimatikan nggak apa-apa. Bisa nggak ya video dimatikan? Bisa? Bisa. Selain suara dimatikan, video dimatikan. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan mengenali antarmuka yang lain. Tadi sudah ini 1, 2, 3, 4, mulai dari menu file, home, sampai dengan create ya. Kemudian ada menu eksternal data. Nah, seperti apa eksternal data? Nah, seperti ini eksternal data. Itu nanti akan kita bahas, tidak hari ini, tapi nanti kalau sudah tiba saatnya. Ada database tool, ada fields, ada table. Ada yang bertanya mungkin, Pak, tampilan saya kok berbeda? Ya, tidak apa-apa. Ada beberapa mungkin yang tidak punya ini, fields, tidak punya tables gitu ya. Kalau database tool saya pikir ada ya, eksternal data juga ada. Tidak masalah ya. Baik. Kemudian jadi yang penting ini ya, create ini yang penting ya. Create. Create ini yang paling penting karena nanti kita akan menciptakan namanya objek itu melalui menu create ini. Create tabel, create query, create form, create report, create makro kan begitu. Nah, terus objek-objek yang kita buat tadi akan ditampilkan di sebelah sini. Ini navigation pane ini namanya. Ini bisa digeser begini. Nah, navigation pane namanya. Di minimize, kemudian bisa juga kita maximize. Nah, semua objek yang kita buat nanti akan ditampilkan di sini. Jadi ada banyak tabel, ada banyak form, ada banyak query, ada banyak report nanti di sini. Kemudian di sebelah kanan ini apa? Sebelah kanan ini adalah tampilan dari file yang kita aktifkan di sini. Ya, ini kan tabel 1. Tabel 1 daftarnya ada di sini, semacam thumbnail begitu ya. Nah, kalau kita buka itu munculnya di sini. Nah, ini bisa kita tutup. Kita tutup. Nah, kita tutup. Belum kita simpan ya, kebetulan. Oke, kita akan coba sekarang membuat tabel ya. Pertama-tama membuat tabel. Oke, tabel 1 ya, tadi sudah ini tabel 1. Nah, yang perlu kalian catat, sekarang ini kita sedang membuat objek tabel namanya. Objek tabel ya. Mengapa tabel pertama kali dibuat? Karena tabel adalah tempat meletakkan data kita. Jadi entry data itu nanti masuknya ke tabel sini. Ya, ini tabel.
Ya, tabel 1 ini bisa kita ubah nanti tabel ini. Misalkan kita ubah nanti aja ngubahnya ketika kita mau mendesain ya. Nah, untuk tiap-tiap objek tabel misalkan itu memiliki dua mode view, mode tampilan ya. Bisa kita lihat di sini nih. Di sini ini view-nya kita lihat. View apa? Datasheet view, design view. Bedanya apa? Kalau datasheet view itu menampilkan data ya, untuk menampilkan data yang sudah kita entry, untuk menginput data yang sudah kita entry, untuk mengedit data yang sudah kita entry. Itu datasheet view. Sama dengan Excel itu ya, datasheet kan itu namanya. Jadi tampilan di sini bisa kita input data, bisa kita edit data, bisa kita hapus data. Desain view apa? Desain view untuk mendesain tampilan ya. Jadi bukan mendesain tampilan, mendesain datasheet. Kalau di Excel itu kan datasheet-nya panjang sekali ya. Itu kolomnya ada berapa? Ribuan kan itu. Nah, untuk efisiensi menggunakan database ini bisa kita buat, kita batasi misalkan view-nya, kolomnya itu hanya berapa sesuai dengan kebutuhan saja. Misalkan database-nya mahasiswa namanya ya, data mahasiswa, tabelnya mahasiswa, itu kolomnya kan hanya NIM, nama, alamat, ya mungkin hanya sekitar sampai 10 lah, 10 kolom. Maka tabelnya nanti hanya terdiri dari 10 kolom. Nah, ini design view ya. Design view itu untuk merancang tabel yang akan kita gunakan. Ya, ini design view. Nah, caranya bagaimana design view? Kira-kira kalau ini tampilannya ini apa ini? Ini design view atau eh, atau datasheet view yang ini. Nah, karena yang aktif itu datasheet view, maka ini adalah datasheet view. Artinya dari sini kita sudah bisa memasukkan data, tapi kan ini kolom-kolomnya belum lengkap. Oke. View ini juga bisa kita ubah dari sini. Klik kanan, design view dan datasheet view. Kita lihat di sini yang aktif itu datasheet view ya. Highlight di sini datasheet view. Dari sini juga kita bisa menyimpan, ya memang harus menyimpannya dari sini. Tabel ini mau kita simpan ya, klik kanan, save, atau klik kanan, close, atau close all. Nanti close all itu di sini ada tab yang banyak sekali, ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4. Oke. Oke, sampai di sini. Ini harus paham betul mengenai view ini. Ada kasus begini, ada kasus mahasiswa memasukkan data itu dengan design view. Ya, design view. Padahal desain itu kan merancang ya, merancang tabel, kemudian di situ dimasukkan data. Ya tidak bisa. Kalau mau memasukkan data, itu harus di datasheet. Maka pertama-tama kita sekarang akan mendesain dulu. Mendesain tabel di sini. Oke, saya klik design view. Nah, ini. Maka kita harus menyimpannya. Ini kita kasih aja misalkan mahasiswa ya. Mahasiswa apa ini? TBL gitu ya. TBL mahasiswa atau disingkat boleh tetapi bisa mungkin disambung ya. Nah, begini. TBL MHS juga boleh, MHS. TBL itu artinya tabel mahasiswa. Kemudian kita klik OK. Perhatikan nanti perubahan tampilan di sini ya, perubahan tampilan di sini. Ini datasheet view tampilannya seperti ini. Ketika saya klik OK akan berubah menjadi design view. Nah, design view itu begini. Field name apa nanti yang akan kita tentukan. Field name itu nama kolom ya. Tipe data ini penting ya karena data yang akan kita masukkan beda-beda. Ada yang hanya angka saja. Kalau uang kan angka. Tanggal juga ada date. Nama itu menggunakan teks. Oke, ini field name-nya nama kolom pertama
Ini nama kolom yang membedakan tabel 1, data 1 dengan data yang lainnya. Nah, karena ini adalah tabel mahasiswa, maka yang membedakan kalian dengan mahasiswa yang lain apa? Yaitu NIM, ya, nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa. Di sini ada gambar kunci. Kunci itu artinya primary key, kunci utama. Kunci utama berarti ini unik. Unik itu artinya apa? Unik itu tidak ada yang menyamai. NIM Anda itu nanti tidak ada yang menyamai. Maka kuncinya di sini aktif. Boleh tidak Pak, ini primary key-nya, ini namanya primary key. Ini kita nonaktifkan sehingga kuncinya tidak ada. Ya bisa saja, hanya nanti ada kemungkinan mahasiswa dengan NIM yang sama. Ya, maka supaya tidak sama, maka primary key harus kita aktifkan. Nah, ini ya, ini NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian tipe datanya bagaimana? Number, tipe data Anda itu KS sekian-sekian ya. Berarti sebenarnya bukan number ya. Ada auto number itu berarti auto nanti akan generate sendiri 1, 2, 3, 4. Atau number, kalau number itu harus kita ketikkan. Tetapi untuk NIM ini sebenarnya bukan number, teks bentuknya, karena ada KS ya, ada KS. Ini maka kita buat teks, short text, short text, teks pendek, short text. Kemudian deskripsi ini untuk mengingat aja, untuk catatan kita saja, karena NIM ASMI ada unsur teks, maka tipe datanya adalah short text. Nah, ya. Ini juga tidak diisi, tidak apa-apa ya. Ini hanya catatan saja. Ini catatan untuk Anda untuk ingat. Misalkan kan begini contohnya, KS 2019-0007 gitu ya. Ini kan ada teksnya. Setiap ada teks, ada karakter, itu berarti bukan number. Setelah NIM apa? Setelah NIM nama ya. Nah, nama itu misalkan kalau ini nama lengkap, ya ditulis saja nama lengkap. Ini disambung ya, sebisa mungkin disambung. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya. Tapi disambung ini ya, pakai underscore atau begini ya. Nama lengkap, tipe datanya juga short text. Ini sama ya, nggak usah diisi. Setelah nama apa ini kira-kira? Tempat lahir ya. Tempat lahir. Ya, tempat lahir beda. Oke. Tempat lahir. Tempat lahir itu tempat teks berarti ya. Oke, kita pilih short text. Short text itu kenapa? Berapa ya? Kenapa short text? Nah, short text itu adalah teks yang pendek. Di sini hanya maksimal 250. Oke. Ini maksimal 255 karakter ya. Ini untuk short text. Maka nanti ada long text. Nah, di sini ada long text gitu ya. Dan ini bisa kita batasi ya. Misalkan NIM itu, jumlah NIM kita itu berapa sih misalkan? Ini kan short text. Ini kan 255 terlalu panjang gitu. Supaya ngirit ini kita isi aja 12 karakter ya, maksimal. KS 2000 sekian 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 gitu ya. Tapi ini tidak apa-apa, dibiarkan juga tidak apa-apa. Ini kosong aja dibiarkan enggak apa-apa ya. Tempat lahir, kemudian di sini kita lanjutkan tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu kan isinya 21 Januari kan ada teksnya, Pak. Oh, tidak. Untuk komputer yang dikenal itu hanya angka 24, 11,
1970 maunya, 1970 gitu ya. Nah, maka ini tanggal lahir, ini kita menggunakan format date and time. Ya, date and time. Nah, format date and time-nya seperti apa? Kan kadang-kadang bulannya terbalik. Bulannya di depan, kemudian tanggalnya di belakang. Kita lihat di pojok sini. Oh, nggak kelihatan ya. Pojok kanan bawah itu ya. Sekarang kan tanggal 3 bulan 9 ya. Nah, di komputer saya itu tertulis 9 garis miring 3. Berarti bulan 9 tanggal 3. Jadi bulan, tahun, bulan, hari, dan tanggal. Gitu ya. Ini date and time. Setelah tanggal lahir apa? Asal atau alamat dulu ya mungkin ya. Asal kota ya. Atau alamat ya. Alamat. Nah, ini ada kenapa? Alamat ini kan ada panjang ya, ada kabupaten, ada kecamatan, ada kelurahan, ada provinsi. Maka alamat ini tidak boleh kita tuliskan alamat itu isinya komplit mulai dari RT RW sekian-sekian sampai dengan Indonesia gitu. Untuk alamat ini harus kita pisah-pisahkan. Alamat satu itu ini short text, ini misalkan nama dusun, RT RW-nya atau nama jalan ya. Gitu ya. Maka short text. Kemudian ini masih alamat 2. Nah, alamat 2 itu berarti kecamatan ya. Kecamatan, ini juga short text. Kabupaten, ini juga short text. Provinsi, juga short text ya. Kemudian nama telepon ya, nomor telepon. Nomor telepon. Nah, nomor telepon itu apa isinya? Mau number atau mau teks? Ya, teks saja tidak apa-apa ya. Supaya nanti aman ya, teks saja nggak apa-apa, jangan number. Tapi number boleh tidak? Number begitu. Ya, boleh saja ya. Number boleh, oke lah. Number. Nomor telepon, email. Email apa? Email berupa short text. Kemudian asal SMA. Ini juga short text. Apalagi? Nah. Oh, yang terakhir itu prodi. Ya kan? Program studi yang dipilih itu juga short text. Ya. Sampai di sini ini sudah selesai untuk pembuatan tabel mahasiswa. Jangan lupa nanti ini kita simpan. Simpannya boleh menggunakan ini. Ya, di sini disimpan. Ting. Kemudian kita close atau mau diubah datasheet-nya, kita close saja ya. Oke, kita close. Nah, sudah ada di sini. Tersimpan di sini. Ya. Oke, untuk sementara itu saya akan stop dulu share-nya karena ini hampir masih 5 menit ya, masih 5 menit lumayan. Ini kita akan buka lagi. Kita buka lagi. Mau apa kita buka itu? Mau ngedit tabel atau mau ngisikan data? Nah, ini macam-macam kan, ini kita double klik ya. Kalau kita double klik atau klik kanan, open design view. Ya. Kalau mau membuka di sini, berarti open saja. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Tampilannya sudah seperti ini. Kita ketikkan misalkan NIM-nya KS 2019 0009001. Namanya Angela Puspita. Pakai tab ya, tombol tab atau klik di sini juga boleh. Tempat lahir
Bantul. Tanggal lahir kan ini. Tanggal lahir jangan di, ya. Jadi ini tanggal lahirnya itu modelnya gini. Kita klik dulu, lihat formatnya. Kita isi sembarang aja dulu. Kita isi sembarang aja. Misalkan 23 September 2020. Nah, kemudian ini baru kita edit. Ini bulannya apa? Misalkan bulan Januari, berarti ini 1. Terus tanggalnya 10. Berarti ini tanggal 10. Terus ini tahunnya 2000, ya kan? Kalian tahun lahir 2000 ya. Oke. Terus alamat Jalan Bener 14 misalkan gitu ya. Nah, ini alamat yang seperti ini. Kemudian kecamatannya Tegal Rejo. Kabupatennya apa ya? Tegal Rejo itu kabupatennya apa? Kabupaten Yogyakarta ya. Kodia ya. Kodia, provinsinya Yogyakarta. Nomor telepon, nah ini nomor telepon kan kalau 0 nggak bisa ya. 081 224567. Nah, nanti nolnya tidak ada ya, nggak apa-apa. Emailnya .com. Asal SMA-nya SMA Santa Maria. SMA Santa Maria. Ya. Prodinya sekretari. Oke, sudah selesai. Di enter. Nah, kalau di enter lalu kemudian mengisikan tabel data mahasiswa yang lainnya. Data mahasiswa yang lainnya. KS 2019-0002. Jadi tabel ini nanti silahkan diisi dengan data teman-teman satu kelas. Mengapa satu kelas? Berarti banyak dong Pak. Iya. Mengapa banyak? Karena nanti data yang banyak itu akan kita main-mainkan. Misalkan kita mau menyortir, siapa yang berasal dari Bantul, ya siapa yang dari SMA Santa Maria, gitu ya. Oke, ini untuk sementara saya stop share-nya ya. Ini saya simpan juga, datanya saya simpan. Ya. Nah ini hampir putus, nanti nyambung lagi ya, sebentar nanti nyambung lagi. Ini saya akan pergi dulu sebentar, terus nanti masuk lagi. Jangan kemana-mana ya. Karena saya menggunakan yang gratisan ini. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya atau komen terlalu cepat Pak gitu, nggak apa-apa. Mungkin ini saya rekam ini ya, ini saya rekam. Nanti saya bagikan rekamannya. Silakan ada yang mau bertanya.